sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat kita sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Salah satu kata bahagia yang dihotbahkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit pada waktu dia berada di tengah-tengah dunia ini. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka akan dijamu sehingga kenyang. Karena orang yang lapar, makanan apapun yang disajikan, pasti dia akan merasakan enaknya makanan itu. Dan biarlah kita berdoa bersama-sama tentunya kehadiran kita pada saat ini untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Nuduk Yeremia atau Ratapan, pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Nuduk Yeremia atau Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Dalam Alkitab terjemahan lama berkata, baiklah orang harap akan selamat daripada Tuhan dengan berdiam diri. Salinan baru adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi besar yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umat Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang diberlakukan kepada Yeremia. Hal-hal yang tentunya bagi dia itu tidak menyenangkan. Bagaimana dia dimasukkan ke dalam penjara, bagaimana dia dimasukkan ke dalam sumur yang berbecek. Saudara, begitu besar tanggungan yang diperhadapkan kepada Yeremia akibat nubuatan yang dipesankan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Sehingga Nabi Yeremia merupakan salah satu nabi yang tidak menginginkan akan hari jadinya. Biasa orang-orang kalau hari jadi berpesta pora, merayakan hari kelahirannya. Tetapi berbeda dengan Nabi Yeremia, karena banyak penderitaan yang dialami, sehingga dikatakan dalam Yeremia 20 ayat 14. 14. Terkutuklah hari yang padanya aku sudah jadi. Terkutuklah padanya di mana hari yang sudah aku jadi. Adapun hari ibuku memperanakan daku, yaitu janganlah beroleh berkat. Sama juga dengan Ayub, karena banyak penderitaan yang dialami. Justru mereka terkutuklah hari di mana mereka dilahirkan. Dan memang Yeremia tadinya dia menolak akan panggilan Tuhan, meskipun Tuhan sudah katakan, Yeremia, sebelum engkau dirupakan, dibentuk dari dalam kandunganmu, sebelum engkau dilahirkan, aku sudah menetapkan, Tuhan sudah menetapkan dia sebagai seorang nabi. Tetapi dia beralasan, saya masih muda Tuhan, saya tidak tahu berkata-kata. Yeremia 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Dahulu daripada aku merupakan dikau di dalam kandungan. Sebelum Tuhan membentuk merupakan Yeremia di dalam kandungan, Aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal dia. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, Sebelum dia dilahirkan, sudah kusucikan dikau. Tuhan sudah menyucikan Yeremia. Dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Jawab Yeremia, Maka sembahku, ya Tuhan gua,
bahwasanya aku tiada tahu berkata-kata. Aku tidak tahu berkata-kata karena aku lagi muda. Tetapi setiap maksud Tuhan tidak ada yang dapat dibatalkan, termasuk maksud Tuhan terhadap Nabi Yeremia ini. Karena dia tahu akan menghadapi bangsa yang tidak mau dengar-dengaran lagi kepada Tuhan. Sehingga pernyataan Yeremia dalam pasal 20 ayat yang ke-7, bahwa dia telah dipaksa oleh Tuhan dan Tuhan telah memaksa dia. Ayat yang ke-7. Ya Tuhan, Engkau sudah memaksakan aku. Ya Tuhan, Engkau sudah memaksa aku. Dan aku pun sudah dipaksa. Aku pun sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripadaku. Engkau amat kuat daripadaku. Maka Engkau sudah menang. Sekarang aku menjadi suatu sindiran pada sepanjang hari. Masing-masing mereka itu membuat olok-olok akan daku. Karena dia menerima olokan, justru dia menyampaikan kebenaran. Tapi ada yang membuat Nabi Yeremia ini merasa bahwa dia dipaksa. Dan Tuhan sudah memaksa dia. Karena Tuhan katakan, kalau engkau hanya termangu-mangu di hadapan mereka, maka aku akan membunuh engkau di hadapan mereka. Itulah Yeremia 1 ayat yang ke-17. Adapun akan engkau, hendaklah engkau mengikat pinggangmu, bangkitlah berdiri dan katakanlah kepada mereka itu segala sesuatu yang kupesankan kepadamu kelak. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu, asal jangan engkau kubunuh di hadapannya. Tuhan ingin membalikkan umat Tuhan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus para nabi. Karena dalam pemandangan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam Yeremia 4 ayat 22, mereka seperti orang gila. Saudara, tidak berakal, pandai berbuat jahat, tidak tahu lagi berbuat baik. Yeremia 4 ayat 22. Bagaimana bodoh umatku itu? Bagaimana bodoh umatku itu, bahwa tiada diketahuinya akan daku. tidak diketahuinya akan daku. Mereka itulah anak-anak gila, Anak-anak gila, yang tiada berakal. tidak berakal, Pandai mereka itu pada berbuat jahat, pandai berbuat jahat, tetapi tiada mereka itu tahu berbuat baik. tidak tahu lagi berbuat baik. Saudara, meskipun demikian mereka adalah umat pilihan Allah. Sebab itu sekali lagi, bagaimana Tuhan ingin mengembalikan mereka, tapi karena mereka tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan lewat para nabi yang diutus oleh Tuhan. Sebenarnya Yeremia sudah sampaikan dalam pasal yang ke-25 ayat yang ke-11 bahwa mereka akan dibawa ke penawanan di Babilonia. Tapi sekali lagi mereka tidak indahkan akan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Seandainya mereka seperti orang-orang Nineve, setelah datang nubuatan Nabi Yunus bahwa Nineve 40 hari lagi akan dibongkar balik, akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Tindakan raja memerintahkan rakyat untuk berpuasa, bahkan binatang pun diikut sertakan untuk berpuasa. Meskipun jahat yang sudah disampaikan melalui Yunus, tetapi Yunus juga yang menyadari bahwa Tuhan bersesal akan jahat. Sebab itu dia tidak langsung ke Nineve, dia coba lari ke Tarsis. Jadi ada alasan bagi Yunus untuk tidak langsung ke Nineve. Kenapa? Yunus 4 ayat 1, ada 5 hal, 5 alasan yang disampaikan oleh Yunus. Ayat yang pertama, tetapi hal ini mendukacitakan Yunus, sehingga sakitlah hatinya dan bangkitlah amarahnya. Lalu ia pun meminta doa kepada Tuhan, sembahnya, ya Tuhan, bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku lagi dalam negeriku? Bukankah ini yang sudah kukatakan pada waktu aku masih di dalam negeriku? Maka sebab itu juga
Aku hendak mendahuluinya dengan lari ke Tarsis, karena kuketahuilah Kuketahuilah bahwa Engkau Allah yang amat mengasihani Engkau Allah yang amat mengasihani, dan amat sayang, dan panjang sabarnya, panjang sabar, dan besar kemurahan, besar kemurahan, dan yang bersesal akan jahat. bersesal akan jahat. Karena tindakan orang-orang yang ada di Niniwe, Tuhan bersesal akan jahat yang akan dia buat terhadap negeri itu. Tetapi umat Israel tidak demikian. Sehingga apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia benar-benar, Bapak Ibu Saudara, terjadi. Umat Israel diizinkan oleh Tuhan dibawa ke penawanan di Babilonia. Sekali lagi, sebagai manusia biasa, Yeremia meratap dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat Israel. Kalau sekarang di Yerusalem ada tembok ratapan, para orang-orang Yahudi datang di sana berdoa. Bahkan ada acara khusus apabila anak-anak menuju ke akil balik, mereka dibawa ke sana, didoakan di sana. Meratap karena Ka'bah Tuhan sudah dihancurkan. Mereka ingin supaya Ka'bah itu dibangun kembali. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin membangun kembali kehidupan rohani kita untuk dibawa menjadi sama dengan Bapa, menjadi sama dengan Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Demikian juga kata Paulus dalam Efesus 4 ayat 13, di mana kita akan dibawa pada persatuan iman, marifat anak Allah atau pengertian kita tentang Kristus, dan kita dibawa pada akil balik, dewasa rohani, bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus, sehingga doa Tuhan Yesus akan tergenapi dalam Yohanes 17 ayat 21, sebagaimana aku dan Bapa satu, demikian juga dengan mereka itu. Jadi kita perhatikan doa Tuhan Yesus, kita ini akan dibawa untuk menjadi satu dengan Bapa, menjadi satu dengan Kristus. Jelasnya Yohanes 17 ayat yang ke-21. Yang ke-21, supaya semuanya jadi satu, supaya semua menjadi satu, juga sama seperti Engkau di dalam aku, sama seperti Engkau di dalam aku, ya Bapa, ya Bapa, dan aku pun di dalam Engkau, aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita, supaya mereka, Bapa, Ibu, saya dan saudara menjadi satu dengan Bapa, menjadi satu dengan Kristus, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkau yang menyuruh aku. Jadi syarat untuk menjadi satu, kita harus sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Karena sebagaimana kata Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk mencari orang-orang berdosa, tetapi orang-orang yang sudah sempurna roh, jiwa, dan tubuh, terpelihara dengan tidak bercacat celah dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Dan itulah tujuan Tuhan memanggil, memilih Bapak, Ibu, saya dan saudara, sehingga apabila kita mencapai iman yang ditentukan oleh Tuhan, maka kita akan disempurnakan, menikah secara rohani dengan Tuhan, menjadi mempelai atau pengantinnya yang nantinya akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ada 2 periode yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita memerintah. Di dunia ini 1 periode 5 tahun. Berarti kalau 1000 tahun, ada 200 periode dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Sama-sama dengan orang-orang yang dibangkitkan kepada kebangkitan yang pertama, akan memerintah bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Itu periode yang pertama. Periode yang kedua, tidak ada batas waktunya, kekal. Di mana dalam Wahyu 22 ayat yang ke-5
Di sana tidak ada lagi cahaya pelita seperti ini. Di sana tidak ada lagi matahari. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu tidak lain adalah bumi baru, langit baru. Wahyu 22 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Maka tiadalah ada malam lagi kelak. Tidak ada malam di sana. Dan mereka itu tiada berkehendakan cahaya pelita Tidak memerlukan lagi cahaya pelita dan cahaya matahari. dan cahaya matahari. Karena Tuhan yaitu Allah Tuhan yaitu Allah akan menerangkan mereka itu, akan menerangi kita sekalian. dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara ada siang, ada malam. Itulah hukum alam. Kita yang ada di sini karena menghadap matahari siang, tapi di Amerika sekarang malam. Tetapi apabila Tuhan sudah datang di bumi ini berdasarkan Wahyu 21, di mana Dia akan datang, Yerusalem baru akan turun dari surga, dan di sanalah tempat kediaman Allah dengan manusia. Di sana tidak ada lagi lautan sehingga tidak ada tsunami. Bapak Ibu Saudara, kita ini akan menjadi kaumnya, dan kita akan memerintah selama-lamanya. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk mencapai ke sana, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tekun. Ibrani 10 ayat yang ke-36, tekun yang wajib. Setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memegang atau menerima akan janji Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-36. 36. Karena tekun yang wajib bagimu, Tekun yang wajib bagimu, supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah, supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah, kamu boleh memegang perjanjian. kamu boleh memegang. Artinya kita menerima akan janji Tuhan. Janji Tuhan sudah ada, tapi kita belum pegang. Tuhan masih mau tilik keberadaan kehidupan kita. Apakah kita mau tekun sampai ke akhir? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Dan tentunya itu menjadi kerinduan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sebab itu di tengah-tengah perjalanan iman kita, kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan persoalan hidup, seperti yang disaksikan oleh kedua hamba Tuhan tadi. Saudara, banyak persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Untuk itu kita membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Kita secara manusia tidak akan mampu menghadapi setiap ujian, setiap pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Tapi apa kata firman Tuhan? Dalam Mazmur 42 ayat 12, di mana pertolongan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Apa sebab engkau tunduk dirimu, hai jiwaku, dan gundah begitu dalam aku? Haraplah engkau pada Allah, Haraplah engkau kepada Allah. karena aku lagi akan memuji Dia. Ialah pertolonganku yang sempurna. Ialah pertolonganku yang sempurna. Saudara, kadang-kala kita diperhadapkan seperti apa yang dialami oleh Daud. Saudara, menghadapi gundah gulana, tapi dia mengungkapkan bahwa pertolongannya yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan. Karena Tuhan adalah maha kuasa. Dia dapat melakukan sesuatu di luar jangkauan akal dan pikiran kita. Dalam kepicikan kita sekalipun, masih di dalam kitab Mazmur pasal 60 ayat 13. Pertolongan kami dalam masa kepicikan. Nyatalah kiranya pertolongan akan kami dalam hal kepicikan, karena selamat yang daripada manusia itu sia-sialah adanya. Selamat dari manusia, pertolongan dari manusia sia-sia karena terbatas.
Tapi pertolongan yang dari Tuhan tidak terbatas. Kita perhatikan bagaimana pertolongan Tuhan terhadap umat Israel. Dalam perjalanan 40 tahun, mereka tidak bercocok tanam karena padang belantara memang. Tapi Tuhan siapkan makanan. Dengan syarat mereka harus bangun pagi dan memungut mana. Kalau tidak bangun berarti tidak makan sepanjang hari itu. Dan Tuhan buat sedemikian rupa supaya tiap pagi mereka harus bangun. Ada yang bukan rajin kalau pungut banyak, pikirnya ini pagi saya pungut banyak, besok tidak usah bangun pagi. Ternyata besoknya mana sudah berbau busuk, berulat. Jadi Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, mengawali hari yang baru, kita harus datang kepada Tuhan. Supaya kita mendapatkan kehidupan rohani. Saudara, memang kita hidup secara jasmani. Mungkin orang bilang, saya tidak berdoa pagi, tapi tetap hidup. Betul, hidup jasmani. Tetapi bagaimana dengan rohanimu? Saudara, supaya rohani kita hidup, mau tidak mau, sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Sama juga dengan Daud. Pada waktu pagi, tengah hari, bahkan pada sore hari, dia datang dengan suara yang nyaring kepada Tuhan. Demikian juga Daniel. Meskipun sudah ada ancaman tidak boleh berdoa kepada siapapun, tapi dengan biasanya dia berdoa pagi 3 kali sehari. Dia datang bertelut menghadap ke kiblat Yerusalem dan dia berdoa kepada Allahnya. Karena doa merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang lemah ini. Sebab itu masih dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat yang ke-8, pertolongan kami hanya di dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-8, bahwa pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan. Pertolongan kami hanya dengan nama Tuhan. Yang telah menjadikan langit dan bumi. Yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang sanggup menolong kita. Kita yang hidup di akhir zaman ini. Sebagaimana pesan Tuhan kepada murid-muridnya. Aku tidak akan membiarkan kamu piatu. Melainkan aku akan mengirimkan kamu penolong. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Dan aku akan memintakan kepada Bapa, maka Ia akan mengaruniakan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita lihat, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya mengaruniakan kepada murid-muridnya penolong yang lain. Dan penolong ini akan menyertai mereka, menyertai Bapak, Ibu, saya dan saudara, sampai pada kesudahan alam. Penolong itu, ayat 26, yaitu Roh Kudus. Ayat ke-26. Tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, Penolong itu yaitu Roh Kudus, yang akan disuruhkan oleh Bapa atas namaku, disuruhkan Bapa atas namaku. Ialah akan mengajarkan kepadamu segala perkara itu, dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang aku sudah katakan kepadamu. Jadi setelah Tuhan katakan penolong itu adalah Roh Kudus, disertai dalam ayat yang ke-27, di mana sejahteraku sendiri aku karuniakan kepadamu, bukan seperti apa yang diberikan oleh dunia aku karuniakan kepadamu. Tidak perlu kita susah dan kita takut. Ayat 27. Ayat yang ke-27. Sejahtera aku tinggalkan padamu, Sejahtera aku tinggalkan kepadamu, bahkan sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Bukan seperti diberi oleh dunia ini. Tidak sama yang diberikan oleh dunia kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Aku berikan kepadamu
Janganlah susah hatimu, Jangan susah takut. dan jangan takut. Tuhan tahu keberadaan manusia termasuk Bapak Ibu saya dan saudara. Kadangkala diperhadapkan dengan kesusahan, kadangkala diperhadapkan dengan ketakutan. Tapi Tuhan berjanji sekali lagi, di mana sejahtera Tuhan Dia anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita tetap memandang kepadanya, maka kita akan alami sejahtera itu. Sebab itu Paulus dalam Ibrani 12, serta memandang kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Apa maksud Paulus mengatakan untuk kita memandang kepada Yesus pada waktu kita merasa susah, pada waktu kita merasa kepicikan, pada waktu kita merasa menderita? Kalau kita pandang kepada Yesus, Yesus lebih dulu mengalami akan hal itu. Bahkan Dia yang tidak berdosa rela untuk mengalami hal itu. Karena kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Sehingga Paulus nyatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Sedang anaknya sendiri Dia tidak tahankan. Artinya anaknya sendiri Dia korbankan, rela untuk menderita dan mati karena Bapak Ibu saya dan saudara. Masakan Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Artinya apa yang kita butuhkan Tuhan siapkan. Roma 8 ayat 32. Maka Ia yang tiada menahan anaknya sendiri, hanya menyerahkan Dia karena kita sekalian, masakan Ia itu tiada juga mengaruniakan sertanya segala sesuatu bagi kita. Jadi kita perhatikan, anaknya sendiri yaitu Tuhan Yesus Kristus Dia tidak tahankan, Dia serahkan karena kita. Masakan Dia tidak anugerahkan segala sesuatu kepada kita? Nah, untuk itu mari kita menikmati setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Ratapan 3 ayat 26 salinan baru adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan kita di dalam menantikan Tuhan ada kegelisahan. Diam artinya kita betul-betul menantikan akan pertolongan Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup mengadakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Karena kadangkala orang apabila menghadapi sesuatu, wah ribut Bapak Ibu Saudara, mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan orang lain. Tapi sekali lagi, diam untuk menantikan pertolongan Tuhan. Karena ayat sebelumnya dalam terjemahan baru, dalam ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku harap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya, kepada jiwa yang mencari Dia. Sebab itu umat Israel, meskipun mereka, saudara, umat pilihan Allah, tapi karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, kembali Tuhan menyuruh lewat Nabi Yesaya, lewat Nabi Amos, supaya mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Hendaklah kamu mencari Tuhan. Hendaklah kamu mencari Tuhan Sementara lagi boleh mendapat Dia. sementara boleh mendapat Dia. Berdoalah kepadanya. Berdoalah kepadanya Sementara lagi Ia hampir. Jadi selagi ada kesempatan, karena ada waktunya, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan. Atau dengan kata lain, sia-sia orang akan mencari Tuhan karena mereka tidak akan mendapatkan. Waktu itu Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga akan firman.
sia-sia bagi mereka yang akan mencari Tuhan pada waktu itu. Sebab itu Tuhan kepada orang-orang yang tergolong pada gereja mengandung, gereja menyusui, kanak-kanak rohani, minta pelarianmu, lari dari keadaan gereja mengandung, lari dari keadaan kanak-kanak rohani. Jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Musim dingin orang tidak bisa bekerja, hari Sabat orang tidak bekerja. Menggenapi Amos 8 ayat 11-12. Tuhan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri, bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Orang akan mengembara dari laut datang kepada laut, dari utara ke timur. Mereka akan menuntut atau mencari firman. Sayangnya mereka tidak akan dapati lagi itu. Untuk itu sementara dia lagi hampir, sementara lagi dia masih mau dengar doa kita, sementara kita boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan seperti saat ini, kesempatan seperti lagu yang viral, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk mencari Tuhan, kesempatan kita untuk berbuat baik, karena itu yang Tuhan inginkan. Seperti kata Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu akan berbuat baik, Jangan kita bosan untuk berbuat baik, karena kita akan menuai pada masanya. kita akan menuai pada masanya Jikalau kita tidak letih. terus. Sebab itu sedang ada kesempatan pada kita. Sedang ada kesempatan bagi kita. Biarlah kita berbuat baik kepada orang sekalian. Biarlah kita berbuat baik kepada semua orang, Terutama sekali kepada segala saudara yang sama-sama beriman. terutama kepada saudara-saudara yang seiman. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik kepada semua orang. Jadi hidup ini adalah kesempatan, kesempatan untuk menuntut firman, kesempatan untuk berdoa kepadanya. Karena sekali lagi, ada waktunya orang sia-sia akan berdoa, percuma, tidak lagi didengar oleh Tuhan. Sia-sia akan mencari Tuhan dengan segala harta kekayaannya. Dia jual, mau cari kalau ada pemberitaan firman Tuhan seperti yang kita alami saat ini. Saudara, itu sudah terlambat. Untuk itu kesempatan yang ada, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana firman Tuhan yang datang, baiklah orang harap akan selamat dari Tuhan. Kita berharap keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Karena keselamatan ini hanya anugerah, hanya pemberian Tuhan, bukan karena kita baik. Efesus 2 ayat yang ke-8 kata Paulus. Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan. Dengan anugerah kita diselamatkan. Oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kamu. Hal itu bukan pekerjaan kita, Melainkan karunia Allah. pemberian karunia Allah. Sehingga kita perlu hargai akan kemurahan Tuhan yang mengaruniakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Selalu kita diingatkan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma 2 ayat yang ke-4, supaya mengindahkan akan kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita menghinakan atau engkau hinakankah kemurahan Tuhan dengan tidak mengetahui bahwa kemurahan Tuhanlah yang membawa kita kepada tobat. Kemurahan Tuhanlah yang membawa kita kepada keselamatan. Roma 2 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Atau engkau hinakankah kemurahannya, Atau engkau hinakankah kemurahannya, yang limpah dan sabar, yang limpah dan sabar, panjang hatinya, panjang hatinya, dengan tiada mengetahui bahwa kemurahan Allah itu menarik engkau kepada kemurahan Allah itu menarik engkau kepada hal bertobat. Jadi jangan kita hinakan, berarti kita harus hargai akan kemurahan Tuhan. Kalau begitu bagaimana cara kita menghargai akan kemurahan Tuhan? Yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita setia berdoa kepadanya.
kita setia membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kekuatan iman kita di dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Karena Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Tadi kita sudah dengar bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Dan ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Jadi sampai pada kesudahan alam, Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita kalau kita tidak tinggalkan Dia. Karena apa yang kita lakukan kepada Tuhan, itu yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kita hormati Dia, Dia hormati kita. Kita permuliakan Dia, Dia permuliakan kita. Sebaliknya kita tinggalkan Dia, Dia akan tinggalkan kita. Betapa pahitnya Bapak Ibu Saudara kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan. Bagaimana kita ditinggalkan oleh Tuhan? Kalau kita meninggalkan Tuhan. Sebab itu Yeremia mengingatkan dalam Yeremia 2 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Oh, kejahatanmu juga akan menyengsarakan dikau. Kejahatanmu juga akan menyengsarakan dikau. Dan khianatmu akan menyiksakan dikau. Khianatmu akan menyiksakan dikau. Karena ketahuilah dan lihatlah olehmu. Ketahuilah dan lihatlah olehmu bahwa jahatlah dan pahitlah adanya jika jahat meninggalkan Tuhan dan pahit apabila kita meninggalkan Tuhan Allahmu. Jika tiada didapati padamu takut akan Aku. Demikianlah firman gua, Tuhan serupa sekalian. Jadi kita perhatikan, pahit, jahat jikalau kita meninggalkan Tuhan. Jikalau tiada didapati padamu takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan gua. Saudara, kepahitan yang akan dialami oleh orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Sebab itu kita diingatkan, apapun yang terjadi, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau lihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga tantangan seberat apapun Bapak Ibu Saudara, kita akan mampu melewatinya. Sebagaimana murid-murid Tuhan, tadinya mereka mengandalkan, karena memang sebagian dari mereka adalah nelayan. Jadi sudah biasa di perahu. Waktu mereka menyeberang, Tuhan suruh mereka yang lebih dulu. Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka mengandalkan pengalamannya, mengandalkan manusia. Tapi pada waktu angin sakal datang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untung Tuhan datang, saudara, menendukan angin ribut. Mereka pun heran dengan perbuatan Tuhan. Dan itu kadang-kala terjadi di dalam kehidupan kita. Kita heran dengan perbuatan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Tapi saya terkesan dengan penghulu laskar. Saudara, perwira menengah kalau di Indonesia, karena dia ada atasan, dia ada bawahan. Pada waktu Tuhan tawarkan dia, karena dia katakan hambanya sakit, lumpuh, menderita. Lalu Tuhan bilang, aku akan pergi menyembuhkan dia. Tapi justru dia tidak mau menerima tawaran Tuhan ini. Berbeda dengan Sakeus. Pada waktu Tuhan bilang, Sakeus, turunlah engkau. Oh, dengan semangat 45 dia turun. Karena Tuhan tawarkan, di mana Tuhan akan bermalam di rumahnya. Berbeda dengan penghulu laskar atau perwira menengah. Dia hanya minta Tuhan katakan sepatah kata saja, sehingga budak saya sembuh. Saudara, perkataan ini membuat Tuhan heran. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah membuat Tuhan heran dengan iman yang ada pada kita. Kita baca Matius 8 ayat yang ke-5 mulai supaya. Ayat yang ke-5.
Setelah ia masuk ke negeri Kapernaum, datanglah kepadanya seorang pengulu laskar memohon kepadanya, sambil berkata, "Ya Tuhan, budak saya terbaring di rumah dengan sakit tepok dan teramat sangat sengsaranya." Maka kata Yesus kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan." Aku akan datang menyembuhkan dia. Tetapi sahut panglima itu katanya, "Ya Tuhan, saya tiada layak bahwa Tuhan masuk ke dalam rumah saya. Hanya katakanlah sepatah kata saja, Katakan sepatah kata saja, niscaya budak saya akan sembuh. Karena saya ini pun seorang yang dibawa perintah, dan ada di bawah perintah saya pula beberapa laskar. Jikalau saya berkata kepada orang daripadanya, pergilah, ia pun pergi, dan kepada yang lain pula, marilah, ia pun datang, dan kepada hamba saya, buatlah, itu maka dibuatnyalah." ayat 10. Apabila didengar oleh Yesus, heranlah ia sambil berkata kepada orang yang mengikut dia, "Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang Israel pun belum pernah aku melihat iman yang." Setelah Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh penghulu laskar atau perwira menengah ini, katakan sepatah kata saja, niscaya budak saya akan sembuh. Dan dia menggambarkan sebagai pimpinan, dia ada atasan. Karena perwira menengah, tapi dia ada bawahan. Kalau dia katakan pergi, mereka akan pergi. Kalau dia katakan marilah, maka mereka akan datang. Buatlah, maka mereka akan lakukan. Dan mendengar kalimat yang disampaikan oleh penghulu laskar, kata Tuhan. Sekali lagi, apabila didengar oleh Yesus demikian, heranlah ia sambil berkata kepada orang yang mengikut dia, "Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang Israel pun belum pernah aku melihat iman yang seteguh ini." Perlu ada iman yang teguh di dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Dalam arti kata, kita harus yakin apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Ini kata Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Betania. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, janji Tuhan. Sekali lagi, ya dan amin. Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Masakan ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Masakan ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? 2 Petrus 2 ayat 9. Ayat yang ke-9. Jikalau begitu sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Sampai di situ. Pencobaan apapun yang diperhadapkan kepada kita, sekali lagi Tuhan tahu untuk melepaskan. Sebagaimana kata orang, 1000 jalan ke Roma. Begitu juga dengan Tuhan. Begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Memang kadang-kadang tidak langsung Tuhan datang, tapi Tuhan kirimkan orang, saudara, untuk melakukan sesuatu yang mengubah kehidupan kita, sesuatu yang menolong kehidupan kita. Bukan karena kita, Bapak Ibu Saudara, tapi karena Tuhan. Untuk sekali lagi firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita, biarlah kita berharap kepada Tuhan. Jangan kita berharap kepada manusia, karena harap kepada manusia bukan berkat tapi kutuk. Harap pada manusia bukan nanti berharap kepada orang lain, tetapi berharap kepada apa yang ada pada kita. Sebab itu Yeremia 9 ayat yang ke-23, orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmunya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan kita. Apa yang ada pada kita itu hanya titipan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sekejap saja, saudara, Tuhan ambil segala sesuatu, termasuk nafas yang ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi mari kita mau berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7.
Orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati dan digambarkan seperti pokok yang tertanam di tepi sungai, di mana akarnya merambat ke air, sehingga dia tidak indakan panas. Kering setahun pun tidak dia hiraukan, tetap hijau daunnya dan mengeluarkan buah. Itulah gambaran orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sejemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Kita akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau